Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 untuk mata kuliah arsitektur komputer, di mana untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang masalah struktur dan fungsi daripada CPU atau struktur dan fungsi daripada Central Processing Unit. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga ya, tentang struktur dan fungsi daripada CPU ya. Nah, dan untuk pertemuan ke-10 ini kita lebih detail ya tentang pembahasan tentang struktur struktur ini ya. Yang pertama adalah organisasi daripada prosesor. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh CPU, yang pertama adalah fetch instruksi atau dia mengambil instruksi. Kedua, instruction ya, menerjemahkan instruksi yang diambil tadi ya. Kemudian dia melakukan fetch data, mengambil data, kemudian proses data atau mengolah data, yang terakhir adalah write data atau menulis data. Jadi ada 5 poin yang dilakukan oleh CPU. Kemudian, agar dapat melakukan hal-hal di atas, maka CPU perlu menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus dapat mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. Jadi dia ada suatu penyimpanan yang, kecil ya untuk transit data sehingga data tersebut kalau seandainya dibutuhkan maka akan dikirimkan lagi. Dengan kata lain, CPU memerlukan memori internal berukuran kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah gambaran daripada proses yang terjadi ya dalam suatu proses, pengambilan instruksi tadi, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah organisasi register. Register dalam CPU memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah user visible register, yang kedua adalah control and status register. User visible register itu adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi atau di-compare dengan eksekusi yang ada di CPU. Kemudian user visible register juga terdiri daripada general purpose ya, di mana di sini dapat berisikan operan sembarang opcode. Data hanya dapat dipakai untuk menampung data, sedangkan alamat dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Kode-kode kondisi flags, bit-bit yang setel perangkat keras CPU sebagai hasil daripada operasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang contoh dan status register, di mana register-register yang digunakan oleh unit kontrol untuk kontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi daripada program. Nah, terdapat 4 buah register yang penting. Yang pertama adalah yang tadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjabarkan juga ya. Yang pertama adalah program counter atau PC. Ini berisikan alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua adalah instruksi register atau IR. Ini berisikan instruksi yang terakhir diambil. Yang ketiga adalah memory address register atau MAR. Ini berisikan alamat sebuah lokasi dalam suatu memori. Yang keempat adalah memory buffer register atau MBR. Ini berisikan sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca oleh prosesor. Nah, selanjutnya adalah namanya program status word atau PSW ya. Semua rancangan CPU mencakup semua register atau sekumpulan register, seringkali disebut dengan program status word atau PSW. Ini berisikan informasi status. Statusnya apa? Macam-macam, ready, not ready, dan sebagainya ya. Itu biasanya PSW berisikan kode kondisi informasi status lainnya. Common fields atau flag meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada sign, ini berisikan bit tanda hasil operasi aritmatika yang terakhir. Kemudian zero ya, itu disetel bila hasil sama dengan 0. Kemudian carry disetel apabila operasi yang dihasilkan dalam suatu carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow atau pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Kemudian equal ya disetel apabila hasil perbandingan lokasinya sama ya, balance gitu ya. Kemudian overflow itu digunakan untuk mengindikasikan overflow aritmatika. Kemudian interrupts enable atau disable itu digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interupsi, enable, disable ya. Jadi 1, 0 ya sama seperti itu ya. Kemudian supervisor itu mengindikasikan apabila atau apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau dalam mode user ya. Dia melihat kondisinya di supervisor atau di mode user gitu loh ya.
Selanjutnya adalah siklus instruksi. Ada namanya proses tak langsung ya, di mana eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam suatu memori yang masing-masing operannya memerlukan akses memori. Apabila digunakan pengalamatan tak langsung, maka diperlukan akses memori tambahan. Ya. Kita dapat menganggap pengambilan alamat-alamat tak langsung sebagai sebuah sub-instruksi atau lebih. Kegiatan utamanya terdiri daripada aktivitas pengambilan instruksi dan pengeksekusian daripada instruksi tersebut. Operan yang dibutuhkan diambil dengan menggunakan pengalamatan yang tak langsung tadi. Setelah eksekusi dilakukan, instruksi dapat diperoleh atau diproses sebelum mengambil instruksi yang berikutnya. Jadi dia sebelum mengambil instruksi selanjutnya, maka dia memproses data yang ada di sini, baru dia ngambil lagi, ya seperti itu. Jadi step by step ya. Kemudian aliran data, pada saat pengambilan instruksi dibaca dari memori, dari CPU PC berisikan alamat berikutnya yang akan diambil, kemudian alamat ini dipindahkan ke MAR atau Memory Address Register dan ditaruh di bus alamat, ya karena alamat ke alamat ya. Kemudian unit kontrol meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke memori buffer register, kemudian diproses lagi atau ditransfer lagi ke IR, instruksi register. Kemudian sementara itu PC naik nilainya 1, sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya, maka dia untuk ready, kalau dia 1 tuh ready untuk mengambil proses selanjutnya. Bila siklus pengambilan telah selesai, unit control memeriksa isi daripada instruksi register atau IR untuk menentukan apakah IR tersebut operan spesifiernya yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Apabila berisi operan maka dilakukan suatu siklus tak langsung. Kemudian selanjutnya adalah pipeline instruksi. Efisiensi daripada sebuah sistem komputer dinilai berdasarkan kecepatan perangkat kerasnya, pasti ya. Sedangkan kita mau membeli suatu perangkat laptop itu yang salah satu pertimbangannya adalah kecepatan daripada perangkat tersebut. Ya. Kemudian apalagi fasilitas ya. Gitu. Di sini menyatakan bahwa penilaian ini disebut dengan throughput, ya, sama dengan jumlah proses yang dapat dikerjakan dalam suatu interval waktu tertentu. Jadi dalam satu interval ini dia sudah bisa ngapain aja gitu loh maksudnya, seperti itu. Salah satu teknik yang mendorong peningkatan suatu sistem throughput yang cukup hebat disebut sebagai proses pipeline. Ya, pemrosesan pipeline ini dalam suatu komputer diperoleh dengan membagi suatu fungsi yang akan dijalankan menjadi beberapa sub fungsi yang lebih kecil dan merancang perangkat keras yang terpisah atau stack untuk setiap sub fungsinya. Di mana stack-stack ini kemudian bersama-sama membantu pipeline tunggal untuk menjalankan fungsi aslinya. Kemudian pada semua baris perakitan industri, efisiensi suatu pipeline dapat berkurang jauh akibat suatu bottleneck. Bottleneck ini dia merupakan suatu kemacetan data ya. Jadi dia sini seperti botol kecap ya. Botol kecap itu lehernya sempit, tetapi badannya besar. Jadi proses proses penyempitan data atau kemacetan datanya ada di botol, pertemuan antara botol dengan badan badan botol tersebut, leher dengan badan botol tersebut. Gitu. Nah, bottleneck terjadi sewaktu pemrosesan pada suatu stack menghabiskan waktu yang lebih lama dari stack yang lainnya karena macet tadi ya. Karena itu idealnya kita menginginkan pada semua stack menghabiskan waktu yang sama. Untuk menyamakan waktu yang diperlukan pada setiap stack, maka stack tersebut harus disinkronisasikan. Dapat dilakukan dengan menyisipkan kunci-kunci sederhana atau stack-stack yang tersebut. Kemudian efisiensi daripada pipeline, suatu fungsi pipeline hampir selalu lebih baik daripada fungsi non-pipeline. Ya, jadi kita menggunakan fungsi dari pipeline itu lebih baik daripada non-pipeline-nya. Namun pada kenyataannya harga pipeline tersebut sangat mempengaruhi kapan dan apakah fungsi yang di pipeline-kan lebih baik atau tidak. Beberapa penyebab harga pipeline yang pertama adalah tambahan kunci, perangkat keras yang dibutuhkan, kendali yang diperlukan untuk penjadwalan input tersebut, waktu yang dihabiskan oleh data dalam latch untuk menyesuaikan diri dengan suatu penangguhan clock atau detak yang seragam, jumlah rata-rata input yang tersedia. Nah, di sini adalah klasifikasi pipeline. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan fungsi, ya. Pipeline aritmatika,
sama dengan proses segmentasi fungsi dari ALU dari sistem yang muncul dengan dalam kategori. Kemudian proses fetch pada instruksi tidak akan dimulai sampai eksekusi tidak akan dimulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Jadi dia tidak akan memulai suatu eksekusi apabila eksekusi sebelumnya itu belum selesai. Untuk mempermainkan fungsi ini, instruksi-instruksi yang berdampingan di-fetch dari memori ketika instruksi yang sebelumnya didekodekan dan dijalankan. Proses pipeline instruksi ini disebut dengan instruction. Ya. Kemudian ada pipeline prosesor, ya, di mana ini merupakan prosesor aktual yang di latch dan latch saling berbagi memori antara prosesor tersebut, maka pipeline ini disebut sebagai pipeline prosesor. Ya. Kemudian yang keempat adalah register-register prosesor Pentium. Nah, ini kalau kita lihat nanti kalian bisa baca juga ya. Ini gambaran unit daripada integer, di mana di sini ada tabelnya ya, general, segmen, flag, pointer, instruksi, dan lain-lain. Ini adalah unit floating point-nya, ya. Ada jenis, ada jumlah, ada panjang, ya, satuannya bit, ada kegunaannya, dan seterusnya. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan ke-10 hari ini. Mata kuliah arsitektur komputer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.